Ngeri amat. Ya, ini adalah video detik-detik ketua PCMU itu dipaksa keluar dari kantornya. Saya nggak bisa bayangin sih kalau misalnya ketua PCMU ya, pengurus cabang Muhammadiyah itu keluar dalam kondisi masyarakat yang seperti ini. Mungkin bisa habis dikeroyok gitu ya. Dan hal ini benar-benar sangat kita sayangkan sekali karena merusak nama baik Nahdlatul Ulama. Saya itu pendidikannya di lembaga-lembaga NU, teman-teman. Walaupun secara struktural saya bukan pengurus NU ya. Yang guru-guru saya ajarkan ketika saya masih madrasah aliyah di lingkungan pesantren, bahkan sampai di perkuliahan di lembaga-lembaga Nahdien, kalau ada persoalan, ada masalah, itu yang pertama tabayun dulu, bukan langsung marah-marah seperti ini, geruduk bawa masa. Makanya saya heran juga nih, mereka beneran nih warga Nahdien kok begini amat gitu kan, lebih kayak preman sih gitu kan. Oke, sebelum saya lanjut videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Pada akhirnya pihak Muhammadiyah Madura, tepatnya di Pamekasan ya, membuat video klarifikasi penjelasan mengenai tudingan bahwa di Muhammadiyah itu dianggap tahlilan syirik. Ya, itu tidak benar ya. Hal ini sudah diklarifikasi atau dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Fawaid Eshum MPD. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PDM Muhammadiyah Pamekasan. Langsung aja coba kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala Abdina Al-Faqir Ahmad Fawaid, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Muhammadiyah Pimpinan Daerah Pamekasan. Izin Abdina Kak Dinto ingin meluruskan kesalahpahaman di antara kita, khususnya masyarakat Madura. Izin Abdina Kak Dinto berbahasa Madura. Ya, jadi ini bahasa Madura, tapi kita yang bukan orang Madura pun bisa mengerti karena ada bahasa Indonesianya juga. Berkenaan dengan video saya beredar tentang pernyataan salah seorang kiai Al-Fakir, ingin meluruskan. Mohon izin maturkan kolang dia tidak maksud untuk menyalahkan, menyudutkan atau lain-lain tentang cangkolang Abdina sebagai Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Muhammadiyah Kak Dinto ingin meluruskan kesalahpahaman di antara kita. Insya Allah ajunan tidak maksud untuk menjatuhkan atau menyudutkan atau menyalahkan. Insya Allah Kak Dinto murni kesalahpahaman di antara kita saja. Pertama, pemator Abdina Al-Fakir ingin meluruskan kesalahpahaman masyarakat Madura secara umum tentang Muhammadiyah mengharamkan tahlil. Kak Dinto tuduhan yang tidak benar dan sangat salah. Kak Dinto cek tak resah karena di buku ini saya bawa buku tanya jawab jilid 1 dan seterusnya, dan juga himpunan putusan tarjih jilid 1 dan jilid 3. Kak Dinto tidak ditemukan dalil Muhammadiyah melarang tahlil. Bahkan juga dianjurkan oleh Muhammadiyah membaca tahlil. Tahlil ya. Nah, cuman Manabi sudah berbentuk ritual yang dikenal, saya kenal Kak Dinto kalaban tahlilan. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Kak Dinto tidak ditemukan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, oleh sebab itu, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Kak Dinto karena tidak berlandaskan dari sumber yang sahih, maka tidak perlu dilakukan karena tidak ditemukan dalilnya. Hanya sampai ke Kak Dinto, punten tak diteruskan sampai mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, punten. Cuman ngasih tahu kalau tidak ditemukan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita kembalikan ke masing-masing orang. Kita di Muhammadiyah Kak Dinto punten tidak pernah memaksa orang keangkui ikut Muhammadiyah dan ikut pemahaman Muhammadiyah. Kita Kak Dinto hanya menyampaikan berdasarkan pemahaman kami tentang Al-Quran dan hadis tentang ritual tahlilan Kak Dinto. Meskipun ini ranah hilafiyah, tetapi juga kami berhak menyampaikan menurut pandangan Majelis Tarjih. Tapi sekali lagi tidak ada firkan dan mensyirikkan orang. Jelas ya. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu memang tidak melaksanakan tradisi tahlilan karena menurut mereka tradisi tahlilan tidak ada dalil perintah yang sahih terkait hal tersebut. Tetapi orang-orang di Muhammadiyah tidak menganggap tradisi tahlilan itu sampai ke taraf syirik dan juga tidak menganggap orang-orang yang melakukan tradisi tahlilan itu berarti kafir. Maka apa yang disampaikan oleh, mohon maaf nih ya, Kiai Fauzan yang videonya viral seperti ini, katanya tahlilan itu syirik menurut Muhammadiyah nih. Sampai menurut Muhammadiyah
ada ciri. Nah, itu salah besar, salah yang amat sangat besar sekali dan sangat memalukan ya, karena yang melakukan kesalahan tersebut bukan orang awam, melainkan seorang kiai. Masa sih seorang kiai bicara tentang Muhammadiyah di depan jamaahnya, tapi nggak riset dulu ya kan, nggak cari tahu dulu tentang Muhammadiyah seperti apa. Dan juga saudara-saudaraku yang ngamuk-ngamuk seperti ini, ya jangan dilakukan lagi ya. Ini memalukan sekali, ini merusak nama baik Nahdlatul Ulama. Lain kali kalau ada kesalahpahaman kayak begini ya tabayun dulu lah, bicara baik-baik, jangan langsung bawa masa geruduk seperti ini. Astagfirullah, ini benar-benar memalukan. Pada akhirnya orang-orang di sosial media menganggap organisasi NU ini kader-kadernya suka ngegeruduk ya kan, apalagi setelah kejadian Trans 7 kemarin itu ya, demo-demonya astagfirullah ya. Ya, itu membuat citra organisasi NU di sosial media semakin menurun, semakin buruk tuh. Jangan-jangan nanti saya juga digeruduk nih karena bahas begini. Saya bicara seperti ini bukan mau menjelek-jelekkan, justru saya mau mengajak, ayo yang mengaku sebagai kader-kader NU, kalau menampilkan diri di sosial media, tampilkanlah yang baik-baik, sesuai dengan NU yang sesungguhnya, santun, penuh dengan ramah tamah, kalau ada persoalan tabayun. Tapi sampai sekarang saya tidak melihat ya ada klarifikasi dari Kiai Fauzan karena salah ngomong tentang Muhammadiyah, menganggap Muhammadiyah mensyirikkan tradisi tahlilan. Ya, beliau belum ada klarifikasi nih. Justru yang klarifikasi duluan itu ya pihak Muhammadiyahnya. Mungkin nanti beliau akan klarifikasi, tapi nggak tahu kapan ya. Jadi saudara-saudaraku, masalah tahlilan itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh berbagai macam ulama ya. Intinya Anda yang merasa bahwa tahlilan tidak ada dalilnya lalu tidak mau melakukan, ya sudah, kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Begitupun juga mereka yang melakukan tahlilan, menganggap bahwa tahlilan ada dalilnya, kita nggak bisa maksa mereka untuk tidak melakukan tahlilan. Saling menjelaskan satu sama lain tentang keyakinan di sosial media itu hal biasa. Masalah nanti masyarakat akan condong kemana, ya sudah, itu pilihan masyarakat. Yang jelas pesannya Rasulullah itu, seburuk-buruk perkara dalam urusan ibadah ialah perkara yang diada-adakan. Dan semua perkara yang diada-adakan dalam urusan ibadah itu bid'ah. Dan semua bid'ah itu menyesatkan. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Itu khutbah Rasulullah yang selalu diulang-ulang ketika sholat Jumat, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.